Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sekarang kita masuk kepada pertemuan kedua materi kuliah akuntansi koperasi. Nah, sebelum kita masuk kepada perhitungannya, kita lihat dahulu apa saja laporan keuangan dari akuntansi koperasi ini. Nah, laporan keuangan koperasi itu ada 5 macam. Pertama adalah perhitungan hasil usaha, lalu kedua adalah neraca, ketiga laporan arus kas, keempat laporan promosi ekonomi anggota, dan kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, hampir sama dengan laporan keuangan di perusahaan yang tidak mencari, yang betul-betul mencari laba, yang bukan koperasi, perusahaan yang tujuannya adalah mencari laba juga memiliki 5 unsur laporan keuangan, yang mana pertama adalah neraca, sama di sini juga ada neraca, lalu kedua adalah laba rugi, ketiga arus kas, keempat perubahan modal, dan kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini tidak ada perubahan modal, tapi adalah laporan promosi ekonomi anggota. Sedangkan perhitungan laba ruginya diganti dengan perhitungan hasil usaha. Nah, itu semua yang merupakan laporan keuangan dari akuntansi koperasi. Yang mana laporan ini dibuat sesuai dengan berapa mau dibuat prodi akuntansinya, apakah mau membuat 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah perhitungan hasil usaha. Perhitungan hasil usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama 1 prodi akuntansi atau 1 tahun. Nah, jadi hitungannya bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, tergantung berapa yang dimau dihitung. Jadi perhitungan hasil usaha ini sebenarnya sama dengan perhitungan laba rugi pada perusahaan yang mencari untung ke laba yang sebanyak-banyaknya tersebut, yang bukan koperasi maksudnya ya. Nah, untuk mengetahui SHU yang diperoleh koperasi selama 1 periode, hitunglah SHU dengan cara mengurangkan pendapatan yang diperoleh dengan beban yang dikeluarkan koperasi selama periode yang sama atau yang periode yang bersangkutan. Nah, artinya semua pendapatan kita jumlahkan lalu kita kurangkan dengan beban, maka didapatlah berapa perhitungan labanya. Itu disebut dengan perhitungan hasil usaha. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja isi dari perhitungan hasil usaha itu, atau klasifikasinya bagaimana. Pertama adalah pendapatan. Pendapatan usaha adalah jumlah uang atau yang dapat disamakan dengan uang diperoleh koperasi dari hasil operasional usaha maupun bukan usaha. Pendapatan usaha koperasi dapat berupa, ini jenis-jenis pendapatannya, ada yang dinamakan dengan pendapatan operasional usaha dari anggota atau partisipasi anggota, seperti pendapatan usaha simpan pinjam. Nah, jadi kalau ada kita koperasinya adalah simpan pinjam, maka ada namanya pendapatan usaha simpan pinjam, karena di sana ada biaya ADM yang harus dibayarkan, atau bunganya kalaupun ada itu sangat kecil sekali yang dibebankan oleh koperasi simpan pinjam terhadap anggotanya. Pendapatan operasional usaha dari non anggota, seperti pendapatan pengadaan. Nah, ini bukan dari usaha operasional dari anggotanya. Lalu pendapatan bukan usaha juga adalah pendapatan bunga bank, laba penjualan aktiva. Nah, kalau seandainya koperasi kita memiliki sejumlah uang lalu kita simpan di bank, maka bunga itu menjadi pendapatan juga, tapi pendapatan bukan dari anggota. Sedangkan laba penjualan aktiva tetap, nah kalau seandainya koperasi itu menjual aktiva tetapnya, misalnya dia punya sebidang memiliki peralatan kan juga termasuk dari bagian aktiva tetap. Kalau dia jualnya mungkin bisa lebih tinggi daripada saat dia membeli, atau dia punya mobil dijualnya lebih tinggi harganya pada saat dia membeli, maka dia akan peroleh laba. Nah, laba itu juga akan dimasukkan ke dalam pendapatan bagi koperasi tersebut. Dalam perhitungan hasil usaha terdapat partisipasi bruto dan partisipasi neto. Partisipasi bruto adalah nilai total penjualan produk koperasi. Nah, semua total penjualannya disebut dengan partisipasi bruto. Sedangkan partisipasi neto adalah sisa hasil usaha yang timbul akibat penjualan produk koperasi. Sedangkan beban atau biaya itu dapat kita golongkan menjadi 3. Pertama adalah beban operasional, lalu beban pemasaran dan beban administrasi. Kita lihat beban operasional adalah pengorbanan ekonomi yang dilakukan koperasi untuk memperoleh barang dan jasa dalam rangka menjalankan kegiatan utama. Nah, jadi intinya di sini adalah dia mengeluarkan biaya itu untuk dalam rangka menjalankan kegiatan utama koperasi tersebut, seperti beban listrik, telepon, beban gaji,
dan beban transportasi dan lain-lain. Sedangkan beban pemasaran ya seperti kita tahu tentu ada beban pemasaran, ada seperti biaya iklan, biaya promosi, bagaimana supaya produk yang kita hasilkan dapat berjalan dengan baik dan sehingga masyarakat mengenalnya dan mau membeli produk yang kita hasilkan. Beban ADM, ternyata Ibu harap saudara semua sudah paham beban-beban itu seperti apa. Nah, sekarang ini adalah bentuk dari perhitungan hasil usaha. Dituliskan seperti ini, seperti sebuah laporan, tuliskan apa nama koperasinya, lalu bunyikan dia laporan apa, laporan perhitungan usaha, tanggal berapa, dia dibuat periodenya tanggal berapa. Ini partisipasi bruto, di sini isinya adalah jasa pinjaman anggota. Jadi ini adalah pendapatan dari pinjaman anggota. Berarti anggota meminjam, kita juga ada memberikan balas jasa. Anggota yang meminjam tersebut memberikan balas jasa kepada koperasi. Istilahnya kalau seandainya di bank adalah bunga, kalau koperasi dia adalah jasa pinjaman. Jasa provisi juga begitu, itu merupakan pendapatan bagi kita. Lalu dijumlahkan itu adalah total dari partisipasi bruto anggota. Jadi ini adalah partisipasi bruto anggota. Sedangkan beban pokoknya di sini berupa beban bunga. Nah, beban bunga ini seharusnya sejajar dengan ini ya. Beban pokok itu ya, dia diantaranya adalah beban bunga. Dapat angkanya itu disebut dengan partisipasi neto anggota. Jadi partisipasi neto anggota itu adalah pengurangan dari partisipasi bruto dikurang dengan beban pokok. Sedangkan biaya operasional lainnya adalah seperti beban gaji. Ini sebenarnya ke sini ya. Beban gaji, beban penyusutan peralatan, beban pemakaian peralatan, biaya telepon air. Nah, itu juga kita jumlahkan, dapat berapa hasilnya, itu merupakan beban operasi. Lalu kita kurangkan, itulah dia yang dapat dengan sisa hasil usahanya yang siap untuk juga nanti sebagian persennya dibagikan kembali kepada anggota. Nah, sekarang neraca lagi. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, utang, modal koperasi pada suatu periode pembukuan tertentu. Sama seperti dengan neraca yang kita buat pada perusahaan. Nah, klasifikasinya atau bagian-bagian dari aktiva itu bisa saudara lihat di sini. Ada bukan aktiva ya, klasifikasi dari neraca itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva tidak lancar, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas. Nah, bisa saudara lihat aktiva lancar apa-apa saja, ada kas, investasi jangka pendek, piutang pinjaman anggota, piutang pinjaman anggota, piutang pinjaman anggota, piutang bagian dari aktiva lancar. Sedangkan aktiva tetap atau aktiva tidak lancarnya seperti tanah, bangunan, gedung, peralatan, mesin, akumulasi penyusutan ini bagian dari pengurangannya ya, dan lain-lain. Nah, itu bagian dari aktiva tidak lancar. Sedangkan utang adalah kewajiban keuangan koperasi yang melunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek. Nah, ini utang jangka pendek. Sedangkan utang jangka panjang adalah keuangan yang jangka waktu pembayarannya jatuh tempohnya masih jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Sedangkan ekuitas dalam koperasi terdiri adalah sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan yang benar-benar sejumlah uang yang dapat disamakan yang benar-benar dimiliki oleh koperasi. Itu adalah modal yang dimiliki oleh koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal simpanan, modal pernyataan, cadangan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita bisa lihat bentuk neracanya seperti ini. Sebenarnya sama dengan neraca yang ada pada perusahaan biasa, cuma ini dia sejajar ke bawah. Sedangkan kalau saudara mau membuatnya juga aktiva di kiri, pasiva di kanan juga boleh, tidak ada masalah. Nah, isinya seperti ini ya. Jadi ekuitas itu ada berapa simpanan pokok, berapa simpanan wajib, dan berapa SAU pada periode berjalan. Sekarang lagi adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas mengenai perubahan arus kas meliputi saldo awal kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Jadi isinya adalah tentang kas masuk dan kas keluar. Berasa itu tidak ada masalah. Nah, pencatatannya ada dengan 2 cara, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi ini adalah mencatat kas keluar dan kas masuknya. Lalu yang keempat adalah laporan promosi ekonomi anggota. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama 1 tahun tertentu. Nah, manfaat ekonominya
Lalu pertama, laporan ini mencakup 4 unsur. Pertama adalah manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. Kedua, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. Ketiga, manfaat ekonomi dari simpanan pinjam lewat koperasi. Keempat, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Nah, itu yang kita terangkan di sini, pengamatan beban pinjaman. Seperti ya, sekarang masuk lagi kepada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini memuat mengenai pertama, informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang dipilih dan penggunaan laporan keuangan. Jadi maksudnya di sini kita tuliskan dasar akuntansi atau kebijakan akuntansi yang kita gunakan. Misalnya kita mau menuliskan berapa nilai dari aktiva kita berupa persediaan misalnya ya. Nah, kita menilai persediaan kita itu berapa nilai rupiahnya pada saat sekarang, kita menggunakannya dengan metode apa? Apakah metode FIFO, LIFO, atau average? Ataukah misalnya kita melihat aktiva tetap kita sudah mengalami penyusutan sehingga angkanya sekarang adalah segini, misalnya 10 juta misalnya. Nah, nilai 10 juta itu kita menggunakan penyusutannya dengan metode apa? Apakah dengan metode garis lurus, metode angka tahun, metode bertahap, atau bagaimana? Nah, itu yang kita bunyikan dalam catatan laporan atas catatan atas laporan keuangan ini. Nah, lalu ini pengguna dari laporan keuangan sama seperti perusahaan lainnya. Pertama adalah pengguna laporan keuangannya adalah pemilik perusahaan. Ini kalau seandainya dia perusahaan ya. Kalau seandainya dia koperasi adalah berarti pemilik adalah semua anggota koperasi merupakan pemilik koperasi. Jadi kalau seandainya laporan keuangan itu dibuat, manfaatnya bagi pemilik atau semua anggota koperasi adalah dia bisa melihat berapa tingkat kemajuan dari koperasi yang telah mereka jalankan selama ini. Sedangkan manfaat dari laporan keuangan oleh manajemen atau pengelola koperasi adalah dia bisa melihat kinerja yang telah dia lakukan selama satu periode tersebut. Apakah sudah mengalami kemajuan atau belum? Kalau seandainya belum mengalami kemajuan, nah bagaimana cara supaya dia lebih maju pada tahun-tahun berikutnya? Lalu yang ketiga adalah bagi investor. Nah, mungkin kalau ada yang ingin menanamkan modalnya pada koperasi, maka itu juga berguna laporan keuangannya untuk melihat apakah koperasi ini sehat atau tidak, apakah bisa untuk mendapatkan hasilnya kalau seandainya uang ditanamkan pada dalam koperasi tersebut. Pemerintah untuk melihat berapa pajak yang harus dibayarkan. Mungkin juga di sini ada pajak-pajak, seandainya ada menghasilkan barang juga ada pajaknya, ada NPWP yang harus diurus. Lalu analisis akademis, nah ini adalah untuk melihat perkembangan ekonomi secara global. Lalu konsep dasar penyusunan laporan keuangan koperasi. Pertama, berdasarkan biaya historis, jadi biaya yang sudah terjadi. Pengakuan pendapatan, jadi penandingan, konsistensi, pengungkapan. Ibu rasa ini semua sama dengan akuntansi biasa yang digunakan oleh perusahaan yang mencari laba setinggi-tingginya. Lalu nih, glosarium adalah ini kesimpulan, saudara bisa baca saja ini. Kas itu apa, investasi jangka pendek itu apa. Ini adalah pengertian-pengertian yang mungkin nanti akan kita gunakan dalam membuat laporan keuangan koperasi. Persediaan itu apa saja jenisnya. Nah, itu adalah pengertian dan rinciannya masing-masing. Nah, untuk pertemuan 2 ini Ibu rasa kita mungkin hanya masih menerangkan materi dalam bentuk uraian, belum masuk kepada hitung-hitungan. Jadi pertemuan 1 dan 2 itu Ibu harapkan saudara betul-betul paham apa itu karakteristik dari koperasi, bagaimana itu pertemuan 1. Lalu di pertemuan 2 analisis laporan keuangan koperasi itu bagaimana, ada berapa saja, apa isinya. Sedangkan nanti di pertemuan 3 mungkin baru kita masuk pada contoh soal yang berupa hitung-hitungannya. Nah, untuk lebih pahamnya saudara, karena Ibu juga sudah mengirimkan materi di e-study berupa bahan ajar, apa yang ada di slide ini juga ada di dalam bahan ajar tersebut. Saudara bisa baca, dan untuk pertemuan berikutnya juga saudara bisa mulai membacanya di rumah terlebih dahulu sehingga ketika kita kuliah sudah lebih paham. Sekian Ananda, kalau seandainya ada mau bertanya, silakan bertanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.